Ya, karena mayoritas dari kita sudah tidak sama sekali tidak mengajari anak soal alam. Mengajari anak soal alam itu bukan semata-mata fisika, kimia, matematika dan biologi dan seterusnya. Tapi bagaimana hubungan manusia dengan alam, dengan Tuhan? Bagaimana manusia alam dengan Tuhan? Bagaimana kita harus bersikap pada alam? Anak mendekat pada alam. Saya selalu ngejak camping anaknya, coba. Aku pacaran aja. Belum sekali aja belum tuh. Rekreasi nang pantai, rekreasi nang gunung. Dalam rekreasi itu ya tidak sekedar seneng-senengnya atau momentum luar biasa untuk meneruskan nilai-nilai, meneruskan seneng apa pinggir pantai, kalau Pak Rokim senengan ini barang kesukaan dari sampah, itu kan bisa jadi perbincangan yang kemudian. Jadi tuntunan itu sudah ada semua. Karena determinasi zaman kali juga determinasi teknologi informasi dan komunikasi, determinasi kehidupan sosial, kehidupan budaya dan sebagainya itu memang sangat luar biasa. Besar sekali, sehingga pada akhirnya sebenarnya kan hakikatnya dengan segala kewajiban tadi itu orang tua itu, ini pernah saya sampaikan ke bapak saat lagi marah dengan Pak ngabung yang sebuah itu ibaratnya kewajibannya hanya melepaskan anak panah pada anak. Anak itu ibaratnya anak panah yang dilepaskan dari unsurnya oleh orang tua dengan bekal 3 pendidikan tadi. Ya. Begitu lepas dari busurnya itu sudah saya jadi ingat sudah yang lain, ada angin, ada sampai pada akhirnya ya kuasa Allah. Biasanya kan kuasa Allah. Khalil Gibran Pak ya. Ya. Busur tanah. Nah, kalau sudah kuasa Allah, seperti yang disampaikan tadi kan, yang bisa mengubah takdir hanya doa. Jangan sampai kalimat perintah kita kepada anak itu lebih banyak daripada kalimat doa. Sampai kalimat tuntutan kita tinggi daripada kalimat. Bagaimana kita berharap akan anak? Karena hukum energi itu kan selalu begitu. Bagaimana kita berharap kelak kita akan didoakan anak, atau sekarang didoakan anak kalau kita sendiri tidak pernah mendoakan. Hukum alam. Siapa lagi mungkin ya kata kita itu pada akhirnya anak itu adalah milik, bukan milik kita tapi milik peradaban juga. Dalam konteks tauhid milik Allah. Kan titip-titip. Ya tentu itu apa? Ya mungkin dalam titik tertentu itu utopis ya. Karena kuatnya determinasi berbagai hal. Tapi setidaknya tawaran Edi tadi bisa menjadi senjata pamungkas. Doa itu bisa menjadi senjata pamungkas. Ketika dalam banyak hal kita sebagai orang tua juga memiliki begitu banyak kekurangan di mata anak. Artinya pada si akal itu kita juga nggak bisa Pak ya mendikte anak itu ya. Ya apalagi akal, apalagi mendikte. Akal itu kan
banyak kekurangan. Satu-satunya ya hal yang tidak bisa didikte. Karena dia sangat bebas, sangat merdeka, tidak dibatasi oleh apapun karena ada di dalam, bisa kemana-mana. Yang kadang kita yang lupa itu kan, kita itu banyak keinginan kepada anak yang menjadi hal yang paling mudah dipahami itu ya besok uripmu itu jauh soro ya bapakmu kan seperti itu Pak. Padahal kan situ sebenarnya. Coba kalau kita kembali kepada hal tadi yang disampaikan dengan kekhawatiran Kak Rohim soal family time, istilahnya orang barat yang juga determinasi sesungguhnya. Wah, coba dilihat saja anak-anak raja pada zaman dulu, anak-anak para aulia di zaman Yang keluar rumah. hamil sudah ditinggal untuk berdakwah. Saya Jumatil Kubro itu berapa putranya, tidak ada yang ditunggu. Tapi jadi semua kan. Rasulullah 6 tahun disusui Halimatus Iya. anak susuan. Brawijaya Pamungkas orang putranya 173, istrinya berapa? Gak ada yang ditunggu. Hamil ditinggal. Tapi kok jadi semua? Brawijaya Pamungkas. Di luar soal kualitas manusia dulu lebih tinggi, pasti di sana ada kekuatan gen dan kekuatan doa. Gen ini bisa ditingkatkan, kualitasnya bisa ditingkatkan. Dan itu sudah diuji secara ilmiah. Lawang air saja dibacakan Al-Quran ketika diuji lab memancarkan cahaya berkristal. Pohon saja dibacakan Al-Quran secara terus-menerus tumbuh subur, buah terus sesuatu usaha atau perlemnya awake dhewe di depan itu. Jambu. Gen kita juga bisa kita tingkatkan dualisasi. Dengan apa ya? Dengan Iya ya, nggak terasa ya. Mangga ini nggak berbuah gitu. Di walaupun sedikit-sedikit buah terus. musim hujan mestinya kan rontok tuh. Ngumpul wakil mana? Jambu ini mana? Gak pernah kamu mau kan beda. Suruh ini Quran. Saya percaya nggak percaya. Oh tidak, soal di dalam kalimat itu ada energi alamiah yang bersifat positif. Alhamdulillah. Iya, mungkin kita sudah terlanjur semua ya. Anak kita mulai di kandungan tidak kita bacakan Quran, tidak kita sholawati, kita terpengaruh oleh ilmu para di step musik klasik, musik koplo. Padahal musik yang paling indah itu ya lantunan asma Allah dan asma Rasulullah, tidak ada yang lain. Itu lantunan musik paling itu sudah diteliti berulang kali. Secara ilmiah bisa dibuktikan kalau orang masih tidak percaya. Ya mungkin kita sudah terlanjur melewatkan momentum-momentum di kandungan sampai masa kecil mereka, masa digendongan kita kan nggak wong tua saiki gendongan anak karo ta Gendong ayo ora tau menawa sampe Pak Didik gendong liyane. Nggak pernah Pak. saat bengi nyedai anake malam-malam mau tidur deketi anaknya dongeng wis ora wis jarang sekali lah. Risi. Padahal dongeng itu penting banget. Wah, anak itu lebih mudah menerima nilai dari dongeng daripada dari ceramah. Karena saya kira risi dijedek bapaknya. Kemarin saya lu seneng TikTok tuh makan kok. Udah ya Gus kan sibuk dengan HP-nya Gus. Gepeng sih gepeng. Si gepeng ini.
Ya, tapi ada hal kecil itu yang seringkali kita nggak sengaja sebagai orang tua. Itu yang kadang jangkep meningatinya anak ini juga bahaya juga bagi orang tua. Yang anaknya lebih dari satu lah ya. Seringkali kita tidak sadar itu kadang membandingkan antara anak satu yang dengan yang lain. Itu juga menjadi persoalan. Itu yang harus benar-benar menyadari. Karena bagaimanapun anak itu pasti akan berbeda satu sama lain. Iya, mungkin akan bisa sama. Saya merasakan itu. Itu yang kadang-kadang jadi orang tua itu harus hati-hati ketika kita ngomong dengan beberapa anak yang tiga. Itu dulu saya alami dengan adik-adik saya ketika orang tua saya, sehingga saya bisa merasakan. Makanya saya dulu pernah merasa kasihan sama adik saya ketika harus dibanding-bandingkan dengan kakaknya. Nah, itu jangan sampai terjadi di kita. Mungkin kali kita nggak sengaja, kadang-kadang nggak sengaja lagi emosi gitu kan, ada orang tua lagi emosi. Nah, itu harus benar-benar dijaga. Itu karena itu sangat di hati anak. Itu bahaya juga. Jadi, itu penting menurut saya. Sampai semua hal itu Anakku telung. Bukan hanya psikis. Nah, kemudian anak usia cilik-cilik itu anggap dunia mesti nangis, terus keluar gendong bisa iso bisa mundur. Kalau anak kecil itu pasti kan kalau malam itu mesti rewel. Itu hampir semua anak kecil pasti begitu. Karena menurut saya, karena anak itu memang pengennya keluar dari ruangan, ingin menikmati alam malam. Mesti hampir semua bayi anak kecil mesti gitu. Jalan-jalan pingin tuh sumpah menggambar terus. Tapi tugas berat tahu itu karena yang jelas nenang. Jelaskan Mbak, mungkin kalau tahu gitu. Kalau dijelaskan anaknya nggak mudeng. Yes, ngomong itu tadi yang sampaikan Pak Muhtar, yang ngomong kita tetap tahu gitu yang bukan karpe apa. Kembali ke Allah. Aku tertarik tadi itu Pak. Jangan pernah mengakhiri pembicaraan dengan aku, tapi akhirnya itu dengan Allah. Ini baru pertama kali saya dengar, dan ini menurut saya luar biasa, sehingga diperbaiki ke depannya. Apalagi anak-anak yang sudah pada dewasa, keakuan orang tua itu kadang-kadang memang nggak bisa terlepas. Rasul. Iya. Musyawarah Tanpa sengaja. Kesel. Ini nyebut kawin untuk mencukupi itu kadang-kadang memang nggak terkontrol kadang-kadang. Itulah kemudian diperlukan kesabaran dalam kondisi apa. Kalau misal Pak Muhtar, kita itu sudah berusaha mendidik anak dengan baik. Tidak memang karena pergaulan di luar kemudian anak ini lepas dari rel kita nggak kurang mendoakan ini mendidik dengan baik agama maupun sosial dan pendidikan umum, tapi sih merosot kadang-kadang. Ya pertama begitu itu kembali refleksi apa yang salah, karena jelas anak itu bagaimanapun bagian dari gen kita, bagian dari gen kita. Jadinya seperti apa dia itu sedikit banyak ada faktor gen, ada faktor. Nanti kita kilas balik perjalanan masa lalu kita dan sebagainya. Mau ketemu tinggal cari penebusannya seperti apa, dan setiap
setiap kesalahan itu kan ada model penebusan, ada lakunya sendiri-sendiri lah. Terus yang kedua, secara substansial harus kembali pada pemahaman bahwa tadi anak itu bukan milik kita. Nah, itu bukan milik kita. Jadi dalam milik peradaban, teks sosiologis, dalam konteks tauhid yang milik Allah. Kadang-kadang kita tidak tahu, tidak mengerti bahwa Allah sedang mendidik anak kita dengan cara yang itu lebih pasti akan lebih cepat dibanding cara mendidik kita. Ya, kita melihat anak kita dalam batas waktu tertentu sampai usia kita sampai kita meninggal. Kita tidak tahu setelah meninggal anak kita akan seperti apa. Pikiran-pikiran kita keluar macam-macam itu kan masih dalam batas rel kehidupan kita. Dan itu sudah banyak contoh. Bagaimana Allah mendidik Sunan Kalijogo dengan cara didikan yang sama sekali tidak diinginkan oleh orang tuanya di Pati Tuban. Tapi apa jadinya? Makanya pada saat posisi benar-benar yang Pak Didik katakan sudah tidak bisa ora iso mikir, ora iso husnudun pada yang iya betul. Dan dengan air pasrah ya. Ya mungkin Allah mendidik kehendaknya Allah kan, mungkin setelah kemampuan kita. Makanya begitu kita suudon terjadilah ya, sejengkel-jengkelnya, semarah-marahnya di Pati Tuban terhadap Raden Said ketika Raden Said nakal jadi berandal Pojoyo, itu kan tetap dengan istrinya selalu bilang tetap ada husnudun, mudah-mudahan kelak kita bacaan Quran bisa mengguncangkan keraton Tuban, bisa menjadi anak soleh. Ya balik loh doa. Perspektif husnudun ditunjang dengan dan banyak contoh-contoh ketika Abdullah meninggal usia muda, rakyat Mekah semua menangis. Rakyat Mekah punya harapan yang luar biasa pada Abdullah. Nah, Abdullah pada saat itu adalah sebaik-baik manusia di Mekah. Semua cewek-cewek pengen jadi istrinya. Ketika Abdullah meninggal dalam dagang hujan tangis Mekah. Tapi Allah menyediakan skenario yang lebih dahsyat. Abdullah meninggalkan Muhammad Rasulullah. Muhammad menjalani perjalanan yang penuh dengan yang serba berbeda dengan masyarakat Arab pada saat di desa yang sangat terpencil, mengikuti alimatus, tidak punya berhala, semua hal pergamnya yang sangat jurah berbeda dengan semua ternyata adalah pendidikan. Jadi apa yang kita secara umum itu baik belum tentu pada zaman berikutnya. Pada era Abdul Muthalib orang Mekah Abdul Muthalib. Pada era Abdullah adalah Abdullah. Jadi ukuran-ukuran itu pada zaman anak kita kalau mungkin berbeda dengan ukuran-ukuran kita sekarang. Seringkali itu ukuran saya itu Pak ya, saya pribadi
pada saat anak saya masih kecil itu hanya sebatas sekolah, pulang sekolah ngaji kan. Artinya pendidikan agama itu kita serahkan kepada ustadzah maupun ustadz yang secara lebih itu kita tidak mampu. Dan saat inilah kemudian saya merasakan bahwa apa yang didapatkan oleh anak-anak saya itu ternyata kurang. Hanya sekedar ya sholat, tapi pemahaman yang lain sampai kemarin itu dan belajar mencintai itu kan, mencintai kalau bapakmu nang makam itu ternyata banget ya, nah ini udah mengawali dari itu caranya itu. Padahal kalau pas di Lumajang pasti kita ajak ke makam. Dan kemarin sekali kan ya pernah ikut ke makamnya saya Suwatul Kubro di Mojokerto. Alhamdulillah dia. Dan setelah itu dia nggak punya keinginan ya aku lihat nang makam ikut ya, enggak ya husnudzon belum ya nanti bahasa ketika hatinya wis Oke, terima kasih. Pak Aidil itu pintar ternyata bukan ini. Wis ora satu lah. Ini ono Iksan tuh, Iksan yang saya pernah cerita. Dari semua keluarga ketika itu istilahnya ngepeng apa ya? Iya kan suudon. Itu ada diopo. Nakal soalnya. Siapa ya? Saking nakalnya Iksan. Tapi dalam posisi itu Allah memberi hidayah pada saya husnudon, sehingga saya tetap husnudon pada Iksan. Tetap bersabar mendampingi. Apa yang terjadi sekarang malah jadi jagumi keluarga, semua keluarga mau apa-apa mesti Iksan sudah ditunjuk. Orang ini sesuatu yang tidak mungkin diperkirakan 10 tahun yang lalu. Jadi kalau kita berpikir bahwa selalu ada potensi kebaikan dalam setiap orang, kebaikan dalam setiap orang, dan kita harus menyerahkan pada sang pemilik hati. Insya Allah semua. Makanya kadang-kadang teman-teman di sini mangkel ke saya, misalnya ada orang menyakiti saya, bahkan ada orang yang mengambil hak saya, mengambil milik saya tetap berbuat baik, tetap bagian dari husnudon. bagian dari kita nggak tahu. Kalau pengerti umurnya awake dhewe iki luwih pendek dari orang-orang itu, sehingga kita lebih berharap doanya daripada dia berharap pada doa.